Iya, iya, saya sudah mendengarkan tadi ya. Jadi Ya, di situ kata kuncinya memang di 2 Timotius 3 ayat 16 itu segala tulisan ya diilhamkan, diwahyukan itu sama itu ya. Jadi ya, apa tadi bahasanya sini? Theo. Theopneustos itu Ah, dinafaskan ya. Jadi ya, tapi bahasa aslinya memang beda, tetapi bahasa bahasa Inggrisnya sama dengan Kejadian 2 ayat 7 diberi nafas hidup ya. Jadi Roh Kudus. Itu karena oleh wahyu Roh Allah. Kudus lah. Jadi semua Alkitab ini kan kalau nggak wahyu Roh Kudus kan ya tidak diakui dan tidak akan nyambung. Kan yang Alkitab ini waktu kanonisasi kan harus nyambung mulai Kejadian sampai Wahyu, harus bersambung dia dan saling menerangkan, bukan saling membinasakan, bukan saling menentang. Nah, Betul. seperti itu kan. Itulah Alkitab kita ini. Jadi kalau bukan wahyu Roh Kudus, Musa itu tidak mungkin bisa menuliskan eh, kira-kira eh, tahun 6.000 tahun, eh, Ya, ya 4.000 tahun yang 6.000 tahun yang lalu lah Adam, kejadian mengenai Adam kan. Padahal Musa itu ya, kira-kira 1.500 sebelum Masehi. 4.000 berarti 2.500 tahun. 2.500 tahun sebelumnya. Itu ditulis dalam 5 kitab. Itu kan itu yang kejadian ya, tapi yang itu kan diatur dan kesinkron dengan waktu Adam. Kira-kira kan seperti itu. Ya, Habil mengeluarkan binatang keluar darah. Ya kurang-kurang lebih dan waktu Tuhan mengampuni Adam dan Hawa dipotong disembelih binatang. Tidak disebut nama jenis binatangnya, tetapi yang pasti keluar darah dan dia ambil kulitnya membalut ketelanjangannya. Seperti itu. Dan demikian juga Rasul Yohanes. Rasul Yohanes itu menuliskan kira-kira 2000 tahun ya, 2000 tahun yang lalu yang akan terjadi dan baru terjadi sekarang ini kan, apanya di kitab Wahyu itu baru terjadi tanda-tanda itu. Dan ketujuh jemaat itu yang di Wahyu 1, 2 dan 3 itu kan itu gambaran apa itu, walaupun nama-namanya itu ada di Tiatira, ada di Pergamus, ada di dan lain-lain, itu 7 jemaat itu gambaran untuk yang akan datang. Itu jenis-jenis gereja, itu jenis-jenis aliran gereja yang hampir sempurna. Itulah yang hampir sempurna. Itulah keadaan gereja akhir zaman. Kalau gereja awal zaman itu, pada zaman itu belum ada yang seperti itu. Yang tinggal satu poin lagi untuk sempurna gereja itu. Jadi itu kalau nggak wahyu Roh Kudus ya tidak mungkin dia bisa melihat jauh ke depan. Musa melihat jauh ke belakang. Seperti itu. Dan waktu kanonisasi yang paling penting ini, kanonisasi 27 kitab Perjanjian Baru. Waktu kanonisasi 27 kitab Perjanjian Baru yang itu kan disaring, disaring dari 300-an kitab yang ditemukan pada saat itu, yang diambil hanya 27 dengan ada 6 kriteria itu ya. Kalau mau tahu kriterianya itu ada salah satunya itu ditulis oleh, yang ini kriteria untuk 27 kitab Perjanjian Baru ya, ditulis oleh rasul-rasul dan orang-orang yang hidup bersama-sama dengan rasul, mempunyai hubungan erat dengan rasul. Ya misalnya muridnya, saudaranya, itulah. Itu harus dekat dengan rasulnya Yesus. Ya, dan itu tidak boleh bertentangan dengan tidak boleh mengajarkan dongeng. Terus harus diakui di tiga gereja mula-mula. Waktu itu 3 pusat gereja lah mula-mula: Alexandria, Roma, dan Antioquia.
Itu kan 3 itu. Artinya yang tidak dikanonkan itu belum tentu semua bukan wahyu Roh Kudus, ya, belum tentu. Tetapi harus distandarkan supaya jangan berbeda nanti di Antioquia dengan di Roma dengan di Alexandria, supaya jangan berbeda-beda, harus sama diajarkan semua. Artinya kitab itu harus bersama-sama. Jadi kalau tidak diakui juga dari Roh Kudus tetapi tidak diajarkan di 3 gereja ini semuanya, itu katakanlah itu doktrin lokal lah, itu doktrin lokal. Tapi tidak dikanonkan di Alkitab, seperti itu dia. Itu wahyu Roh Kudus, itu semua harus betul-betul wahyu Roh Kudus dan standarnya dikanonkan. Bukan khusus, misalnya Alexandria itu kan Alexandria itu kalau nggak salah Mesir itu ya, Mesir. Ya, tidak diajarkan hanya di Mesir saja. Artinya kalau tidak diajarkan di Antioquia dan di Roma itu berarti itu wahyu Tuhan, walaupun wahyu juga wahyu Tuhan khusus orang Mesir, Kristen Mesir. Kira-kira seperti itulah gerakan dari Roh Kudus ini. Tapi tidak dikanonkan di dalam Alkitab supaya standar dia kanonkan itu supaya standar dunia, itu maksudnya. Standar dunia, standar ajaran, karena 300-an kitab. Jadi itu yang seperti disebutkan juga tadi itu di dalam oleh orang Islam yang bertanya itu, ada Injil Petrus kan? Itu mungkin juga itu betul Injil Petrus, tetapi itu mungkin tapi hanya duplikasi dari Injil Matius mungkin juga. Tetapi belum tentu, harus diselidiki. Saya nggak tahu isinya ya. Kalau saya baca isinya itu, saya pun tahu itu dari Roh Kudus apa enggak. Itu. Tapi waktu itu tidak dikanonkan karena mungkin itu lokal lah itu. Karena ada juga ada Injil yang lain lah. Yaitu Romo Daniel sangat pintar menjelaskan itu karena dia punya arsipnya. Daniel Bentoro dari Gereja Ortodoks, dia punya arsipnya. Dan dia tahu mana dari kitab-kitab yang tidak dikanonkan itu yang bukan dari Roh Kudus, tetapi ada di kitabnya mereka, di kitabnya yang polemikus ini. Ada di kitabnya, diadopsi di situ ajaran-ajaran itu. Ini baca dulu ini. Baca tertulis di kitab mereka yang ini. Sama kan? Gitu ditunjukkan itu. Ada di YouTube-nya itu, kanonisasi Alkitab, itu saja kata kuncinya untuk mencarinya. Jadi itu betul-betul harus dari Roh Kudus. Betul-betul dari Roh Kudus, dan kita pun sampai sekarang ini harus dari Roh Kudus mengajarkannya. Dan pemaknaannya pun harus dari Roh Kudus. Ya misalnya kita waktu dikhotbahkan oleh orang lain kepada kita langsung tersentuh, berarti itu ada kemungkinan dari Roh Kudus, dan kita periksa betul ayatnya berkata demikian. Itulah wahyu Roh Kudus. Tetapi itu diberikan kepada dia, kepada kita mungkin yang lain lagi. Jadi Alkitab ini dibagi-bagi, tidak mungkin dikuasai oleh satu orang. Seperti itulah sistemnya Tuhan. Seperti organ tubuh inilah berbagi tugas semua. Ada di bagian tangan, ada di bagian pekerjaan itu, di bagian kaki, di bagian ini menjelaskan ini itu. Itu dibagi-bagi semua oleh Tuhan. Itu sistemnya. Jadi kalau mereka itu bertanya sering bertanya, memang ya mereka itu terlepas dari prinsip ini, sehingga mereka mempertanyakan seolah-olah kita kalau sudah pendeta misalnya, seolah-olah kita sudah mengerti semua isi Alkitab ini. Padahal kita dibagi, ada keahlian kita yang tidak diketahui orang lain. Ada keahlian orang lain yang tidak kita ketahui, ya seperti itu. Tapi itu kata kuncinya, kita lebih banyak berdoa lah daripada membaca. Membaca betul juga, perlu juga baca, termasuk kitab-kitab orang lain. Tapi kita usahakanlah supaya Roh Kudus yang membukakan untuk kita pahami saat ini, supaya pemahaman kita tidak berbeda dengan pemahaman orang lain. Ini karena pada saatnya nanti
kita harus satu pemahaman yang benar di dalam apa? Saya bacakan Efesus 4 ayat 11, dan ialah yang memberikan, ya Yesus ini ya, Yesus yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita berita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi ya sebentar sebelum saya lanjutkan. Jadi kalau ada gembala atau rasul mengaku nabi yang tidak diberikan oleh Yesus melalui kuasa Roh Kudus, kemampuan ajaib dari Roh Kudus, itu di 1 Korintus 12 ya. Itu tidak benar itu. Rasul palsu itu, nabi palsu itu. Guru-guru palsu, pemberita Injil palsu, gembala-gembala palsu itu. Jadi kalau ada yang tidak tidak berdasarkan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Itu Roh Kudus yang memberikan keahliannya itu. Keahliannya bukan dia sendiri. Kadang-kadang di jabatannya gembala tapi tidak mencerminkan gembala. Jabatannya penginjil katanya. Tahu-tahu menggembalakan. Seperti itu. Jadi menyimpang kan. Tapi itu masih sampai sekarang masih terjadi seperti itu. Tapi pada saatnya itu akan diperjelas, semakin diterangkan, semakin tidak ada abu-abu lagi. Nah, ayat 12 saya lanjutkan, untuk memperlengkapi orang-orang kudus ini ya, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Pembangunan tubuh Kristus ini kan untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua kali sebagai kepala. Kan kita tubuhnya itu gereja Tuhan, tubuhnya yang sudah standarnya kepala, bisa nyambung klop dengan kepala, dan nanti kepala itu hanya Yesus yang mengendalikan semuanya. Jadi kita ini hanya untuk pekerjaan kita sendiri saja, di luar pekerjaan kerohanian itu tidak dipakai otak lagi. Kita pakai di luar itulah untuk pekerjaan, untuk makan, untuk ini cari makan. Untuk itulah otak kita ini nanti. Namun untuk gereja ini sepenuhnya oleh Roh Kudus dan Alkitab itu. Nanti suatu saat. Ya, di sini standarnya nanti. Suatu saat kita bahwa Alkitab kita ini kita satu pemahaman semua nanti. Semua. Jadi walaupun organisasi kegerejaannya, organisasi itu kan hanya hubungan dengan pemerintah itu. Namun nanti pengajarannya kan harus yang dari Alkitab ini semua. Ya, ayat 13 saya bacakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Iya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran ini, sudah dewasa maksudnya ya, dan seterusnya ini. Ayat 4 yang saya jelaskan lagi ayat 13 ini. Satu pengetahuan yang benar. Pengetahuan ini di dalam Alkitab LAI terjemahan lama adalah makrifat. Pengetahuannya terjemahan lama disebut makrifat. Satu makrifat yang benar itu. Makrifat itu salah satu karunia Roh Kudus. Karena karunia 1 Korintus 12 yang disebut pengetahuan juga di LAI terjemahan baru itu. Jadi satu makrifat yang benar itu harus dari Roh Kudus, pengetahuan kita. Pengetahuan Alkitab kita nanti suatu saat hanya yang dari Roh Kudus. Ya, apa yang kata Roh Kudus itulah yang benar. Tetapi bukan Roh Kudus yang diberikan kepada saya tidak sepaham dengan orang lain. Harus satu pemahaman semua nanti. Satu pemahaman. Ya, misalnya saya pahami seperti ini, saya saksikan arti dari ayat ini seperti ini, saya saksikan di depan teman-teman lain, dibuka Alkitabnya, oh ya setuju. Setelah dicek di Alkitabnya, gitu. Seperti itulah nanti suatu saat. Jadi denominasi sekarang atau aliran-aliran ini adalah pemahaman yang parsial, yang sepotong-sepotong. Di sepotong-sepotong dianggap menjadi itu yang sempurna. Padahal bukan. Itu pemahaman yang sepotong-sepotong itu. Itu karena misalnya berbedalah aliran ini dengan gereja ini dengan gereja sana berbeda pemahamannya. Itu karena pemahamannya
tidak semua lengkap Alkitab ini dipahami. Kalau dipahami nanti yang lain pasti mengalah. Misalnya seperti ya, mohon maaf saya sebut gereja Advent. Itu pemahaman tentang makanan-makanan itu dibaca saja kitab Kolose, ya Kolose 2 ayat 16 dan 17 itu berarti tidak dipahami itu. Tidak dipahami Kisah Rasul 10. Kenapa dirombak itu? Setelah dinyatakan di Kolose 2 ayat 16 17 itu, setelah dinyatakan bahwa itu hanya gambaran sebenarnya, bahwa binatang haram itu hanya gambaran orang kafir. Orang kafir itu non-Israel yang masuk di dalam tubuh, ya masuk di dalam tubuh di perjanjian lama dimakan. Nah, di perjanjian baru itu masuk dalam tubuh Kristus. Tidak boleh masuk orang kafir. Jadi orang kafir itu harus dihalalkan dulu. Ya seperti di Matius 15 harus anjing itu, Matius 15 ayat 24, harus anjing itu harus berubah dulu menjadi domba. Domba itu kenapa? Sungguh besar imanmu. Orang beriman itu kan sudah karena iman menjadi keturunan Abraham secara rohani. Berarti kita sudah Israel secara rohani itu. Jadi harus betul-betul dipahami semua. Jadi sampai sekarang mereka itu gereja Advent ini belum memahami Kolose 2 ayat 16 dan 17 itu. Dan mengenai hari Sabat di Roma pasal 14 itu ada menganggap hari tertentu lebih istimewa dari hari yang lain. Itu ada jelas itu. Berarti mereka tidak pernah membaca itu. Tidak pernah didalami itu. Dan mengenai makanan itu Kisah Rasul 10 secara kronologis sampai Kisah Rasul 15. Di Kisah Rasul 15 nanti disimpulkan ayat 20 dan ayat 28-29. Disitulah kesimpulannya bahwa makanan haram buat kita hanyalah tinggal 4 yang tidak boleh. Darah, makanan yang dipersembahkan kepada berhala, binatang yang mati dicekik, dan makanan percabulan. Makanan percabulan itu ada ayat-ayatnya itu, yaitu makanan penghasilan dari yang tidak benar, perempuan tidak benar, ya, perzinahan dan lain-lain, yaitu dan lain-lain. Itu makanan percabulan. Itu yang tidak boleh. Tinggal 4 ini pantangannya. Jadi jelas dia. Itulah pemahaman. Kalau sudah sampai suatu saat nanti sudah benar pemahamannya, harus satu pemahaman sesuai dengan yang pemahaman Roh Kudus. Di 2 Timotius 3 ayat 16 tadi diilhamkan seperti itu, ayat itu, firman itu, dan pemahaman kita pun seperti itu. Jadi artinya peranan Roh Kudus ini mulai dari yang mengajar, yang menuliskannya, rasul atau nabi yang menuliskannya, sampai yang mengajarkannya, sampai kita yang mendengarkan, semua itu dari Roh Kudus. Sampai kita yang mendengarkannya dan memahami betul satu pemahaman semua dengan Allah Bapa. Karena Allah Bapa mengilhamkan roh sesuai dengan Roh Kudus. Seperti itu. Seperti itu dari penjelasannya. Selanjut, silakan. Oke. Betul. Cuma ada ayat satu loh ya, ada ayat yang sampai sekarang saya belum dapat ya jawabannya itu. Yang terkebelakang akan jadi terkemuka dan terkemuka akan jadi terbelakang. Itu maksudnya apa ya? Oh iya, jadi yang secara umum lah dulu. Itu Israel itu yang terdahulu menjadi terkemudian dia. Di Roma pasal 11 itu sangat jelas diberi kesempatan kepada kita untuk selamat yang non-Israel ini hanya untuk membuat mereka cemburu. Gitu. Itu sudah digambarkan di Matius 20, bekerja di kebun anggur yang masuk jam 5 sore itu upahnya sama kan dengan yang masuk pagi. Ada 5 waktu itu, 5 waktu untuk bekerja di kebun anggur di Matius pasal 20. Ya, dilihat nanti judulnya itu bekerja di kebun anggur. Disitulah orang kafir atau non-Israel ini upahnya sama dengan mereka nanti. Kita yang terkemudian
terakhir menerima ini, malah kita yang terdahulu, kita yang lebih dahulu memahami ajaran Kristus. Orang itu menjadi belakangan nanti. Itu tetap, dan secara mikro pemahamannya ini ya terjadi sekarang dengan gereja-gereja ini. Ya mohon maaf sajalah, gereja tradisional, dan memang seperti itu pada zamannya waktu itu. Itulah yang paling sempurna ajaran. Misalnya gereja Katolik seperti itu kan mengkristenkan satu negara, satu kampung dulu baru meluas menjadi satu negara. Itulah dulu yang sanggup diajarkan. Hanya itu yang diterima dengan keterbatasan, banyak buta huruf, banyak pengertian yang tidak Alkitabnya pun tidak ada, tidak sesuai sama dengan zaman internet ini, sangat kesulitan lah. Akhirnya dibuatlah kitab-kitab doktrin katekismus di gereja Katolik itu, KGK, di sana konfesi, ada aturan dan peraturan, dan ada lagi RPP di HKBP itu Ruhut Pamicangon dan Parmahanion, gitu kan. Itulah dibuatlah itu ajaran, karena Alkitabnya belum bisa diajarkan waktu itu, belum cukup. Mungkin Alkitabnya untuk satu kabupaten hanya satu. Itu pun belum ada terjemahan bahasa Batak waktu itu. Seperti itu. Dan untuk satu negara mungkin belum ada terjemahannya. Jadi seperti itulah ajarannya. Tapi seperti itu. Tapi suatu saat nanti akan sempurna, dan ini disempurnakan oleh, kan sudah mulai sekarang ini karismatik ini, walaupun yang karismatik yang mula-mula lah, Kalau yang sekarang sudah banyak karismatik yang kembali mundur juga, ya, sudah banyak. Ya, jadi karismatik ini kan sudah mulai tidak pakai kitab-kitab ini lagi, kitab tradisi ini atau katekismus ini dan lain-lain, murni Alkitab, karena sudah zamannya. Sudah semua tidak ada lagi yang buta huruf, apalagi zaman internet ini. Sudah bisa kita akses semua terjemahan. Seperti itu. Jadi sudah bisa murni kembali ke sini. Dan itu nanti akan siapa yang sungguh-sungguh dari karismatik ini yang menjadi terdahulu nanti, terdahulu memahami Alkitab lebih dibandingkan yang terdahulu menjadi Kristen sebelumnya. Gitu. Karena di sana tidak berkembang. Walaupun tidak dipungkiri ya, banyak karismatik sekarang yang kembali merokok. Waktu baru masuk dia tidak merokok lagi gitu. Tapi kembali merokok. Kembali begini, kembali tidak sungguh-sungguh lagi. Kalau dulu itu di mana ada KKR dikejar, habis ada uangnya sedikit untuk ongkos untuk beribadah, habis-habisan sampai tidak makan, kadang-kadang ditahan supaya ada ongkos. Seperti itu. Siapa yang sungguh-sungguh nanti itu yang menjadi terdahulu. Itu. Cuma yang terjadi sekarang seperti itu dulu. Yang secara umum dulu Israel ini menjadi terkemudian, dia menjadi belakangan mengerti ajaran Kristus. Karena zaman itu kan 500 orang lah yang mengantarkan Yesus naik ke surga. Hanya itulah, mungkin ditambah murid Yohanes Pembaptis. Itulah menjadi Kristen waktu itu, pengikut Kristus. Dalam arti pengikut Kristus, walaupun belum disebut agama Kristen, tetapi pengikut Kristus dalam arti Kristen dalam arti pengikut Kristus hanya 500 orang. Kemungkinan ditambah murid Rasul Yohanes Pembaptis ya paling 100 orang waktu itu. Ya 600 lah yang mengantar, ya 500 orang lah yang mengantarkan Yesus naik ke surga. Itu hanya itu Kristen dari orang Israel sekian banyak waktu itu. Jadi mereka di Roma pasal 11 dijelaskan itu, dibaca saja satu pasal Roma pasal 11. Di situ diceritakan itu bahwa mereka akan terkemudian nanti. Tapi mereka tetap menjadi kunci karena mereka begitu mereka memanggil Tuhan, ya sudah. Yang dari bangsa luar ini berhenti. Sampai seberapa yang sudah masuk, segitu saja. Itulah nanti bergabung dengan Israel untuk naik ke surga. Dibawa oleh Tuhan, bertemu dengan Yesus di awan-awan dulu. Ya, seperti itu. Ya, lanjut. Saya orang timur, Bang. Dari mana kakak? Dari Papua, Bang. Oh iya, sorry.
kata sama-sama orang Timur. Oh Iya. iya iya. Tadi sudah dibuka sama rumahnya sama di foto-foto. Oh ya. Gimana kondisi di Papua, aman-aman saja kah? Ya sementara aman-aman. Kalau ada sedikit-sedikit. Nah, baru itu ada berapa guru yang meninggal itu di mana? Itu 6. 6 ya. Ya. Kasihan ya. Ya makanya itu aduh bingung juga. Iya. Dan mereka kepin mau referendum sih. Ya belum tahu lah bang. Nggak campur politik jadi. Iya. Tapi udah sulit nanti kalau referendum ya, karena sudah dibagi berapa provinsi, 5 sekarang ya. Iya. Jadi nggak bisa satu lagi, nggak bisa satu bahasa lagi. Iya iya. Tinggal dari Tuhan saja lah mau referendum kah tidakkah. Iya, orang Papua kita selalu dukung dengan doa supaya Papua ini tetap satu dalam kesatuan NKRI harga mati. Karena apa ini bang? Masalah tentang agama juga. Karena kita di Indonesia ini hukumnya tebang pilih. Makanya banyak orang yang tidak suka. Itu lagi. Salah satunya yang membuat orang-orang di bagian timur itu tidak suka dengan sistem pemerintahan yang ada itu ya gimana gitu loh. Ya kami di sini tinggal menjalani saja lah. Ya. Kalau berdoa saja, damai saja. Bang Arno tiba-tiba muncul dia sudah makan berapa nih RT 06. Tapi ada saya dengar itu saya lihat di videonya lah, video berita orang Israel banyak datang ke Papua untuk menanti kedatangan Tuhan itu ya. Berarti mereka sudah ada feeling juga, memang ada feeling juga itu ya. Jadi artinya sebenarnya bukan Tuhan datang dari Papua, tetapi berita tentang kedatangan Tuhan kedua kali datang dari timur. Itu sesuai dengan Matius 24 ayat 27 ya. Saya bacakan dulu ya. Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Ini beritanya sebenarnya, beritanya itu. Demikianlah berita itu tentang kedatangan anak manusia itu, kedatangan Yesus kedua kali. Jadi waktu itu kan penginjilan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu kan kalau menurut peta itu Papua New Guinea. Tetapi di dalam penginjilan ini realisasinya Papua kan, Papua. Jadi ada hamba Tuhan tahun 1937 lah, 1937 mendapat wahyu tentang kedatangan Tuhan kedua kali yang disebut kabar mempelai atau pengajaran mempelai dalam terang tabernakel. Itu kan dengan dia mempunyai penglihatan, dibaca Yohanes 1 ayat 14 itu, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Diam itu artinya bertabernakel. Tabernakel itu kan bait Allah yang dibangun oleh Musa itu kan, dan dibangun oleh Salomo, itu tabernakel. Bertabernakel itu bahasa Inggris itu, bait Allah. Berdiam artinya gitu. Itu dilihat ayat itu dengan kata-kata seperti itu.
bertabernakel. Jadi dia itu dapat wahyu itu di Cepu, tetapi dia melayani sampai meninggal di Papua. Sampai sekarang kuburannya di Papua dia. Dan Iya, punya Oviler. ya, Oviler apa? Bukan Van Gesel namanya. Oviler itu Van Gesel, iya. iya, Pokoknya Oviler itu Maka itu kawannya. Ya, mengenai peta zaman itu, mengenai peta zaman, ya, mengenai apa tabernakel ini, Van Gesel, Oviler mengenai peta zaman ya. Jadi ya, kalau Van Gesel. orang Bisa. ya, WHO Filler yang zaman itu Eva Van Gesel itu yang tentang apa peta tabernakel itu. tabernakel ya. Ya. Itu Ya, di membukakan Cepu, betul. iya, rahasia Alkitab banyak dari pengajak tabernakel ini. Terbuka semua. Semua mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Terbuka rahasia, tidak ada yang tersembunyi lagi dengan pengajaran itu. Itu. Menerangkan Alkitab juga, dan tabernakel itu dari Alkitab juga. Nah, gitu. Nah, jadi orang Israel sudah banyak yang sadar, dan saat itu saat tertentu mereka berkumpul di Papua, fotonya itu makan di restoran menunggu Yesus katanya gitu. Dan itu nanti akan digenapi Matius 24 ayat 27 itu, dari timur sampai ke barat nanti. Kebalikannya penginjilan. Kebalikannya penginjilan dari ujung bumi sampai kembali ke Yerusalem. Itulah penggenapan dari Roma pasal 11 itu. Kita kembali ke sana, kita yang memberitakan. Di Roma pasal 11 itu kan ada mengenai Injil mereka seteru Allah, tetapi mengenai pilihan mereka adalah sahabat Allah gitu. Saya dulu di Jogja, Pak siapa? Dulu tuh aku belajar tabernakel juga, karena ST saya itu gereja itu gereja tabernakel. Oh Gereja gitu ya. tabernakel apa namanya? Iya. Saya juga belajar kitab Wahyu juga tentang peta zaman, tabernakel, sama Oh gitu ya. kitab Wahyu. Tahun Iya. berapa itu, Bang? Tahun berapa itu, Bang? Itu tahun berapa itu? Kalau Pak kenal ini namanya Romo Paulus, itu dia yang mengajar itu. Oh, Jogja. Katolik ya? Tidak, Protestan, tapi kan Romo itu kata-kata Romo itu bukan sebenarnya merujuk kepada Katolik, artinya Bapak, begitu. Oh, Paulus Dari bahasa Budiono. Jawa. Paulus Budiono atau apa ya? Bukan, ini namanya Paulus Tribrata. Dia di Jogja. Oh, sudah Iya. udah banyak memang ya, udah banyak memang. Udah ribuan lah pendetanya tabernakel ini. Iya. Iya. Jadi itulah apanya. Jadi itulah Papua ini. Jadi kita harus doakan ini supaya segera, kan seharusnya kan apa dulu pengajaran tabernakel ini seharusnya dimantapkan di Papua dulu. Sempat download ini Pak. Tadi aku sempat download tabernakel juga sih di Google tadi. Kepingin nanti ke depan itu saya kepingin mau mengajarkan juga. Dan itu juga sebenarnya relevan dengan sekarang ini. Kita menjelaskan tentang ibadah-ibadah yang sudah dilakukan oleh orang-orang Israel pada zaman dulu. Dan kegenapan itu sudah di Yesus. Seperti itu. Iya. Ada yang saya tahu kalau apa website kalau mau mencatat www. Itu dari gereja kami itu www.gptkk.org ya, org. Gerejanya apa Bapak? Gimana Pak? Gerejanya gereja apa? Organisasinya dulu GPT, tapi sekarang bukan, Gereja Kristen Yerusalem Baru. Tapi saya kami mau kembali lagi ke GPT itu yang berpusat di Malang, Pendeta Wijaya. Sebentar ya. Ini kenal Pak Joni Perdede. Oh iya, udah meninggal itu baru, ya. Iya, udah meninggal. Itu dulu sering kali khotbah di Jogja dulu, Pak Joni Perdede sama siapa? Ada orang Batak juga itu namanya siapa itu? Silitonga. Rusak. Johnson Silitonga. Silitonga. Oh.
Itu Iya, sahabat dari gembala saya itu, Pak siapa? Johnson Silitonga Johnson di Silitonga, Batam. iya. Jadi Ya. kami beda kelompok lah. Kami kelompoknya dengan saudaranya Ibu Ani dengan Ibu Emi, eh, saudaranya Pak Joni Pardede nih. Iya. Iya. Kan ada ST-nya itu Pak, ST Inyono. Oh, Injono. Itu di Surabaya. GBT Oh, dia. Dia Pentakosta Tabernakel. oh tapi Ada GBT juga, ada Gereja Betel Tabernakel, ada Gereja Pentakosta Tabernakel. ya udah. Ada GBT yang kamar mempelai ya itu ya Joni Pardede itu, Pak Joni Pardede. Iya, ada juga Abah. Udah banyak sekarang GKTDI di Jakarta kan di Tanah Abang 2 ya, kalau nggak salah itu. GKTDI Gereja Kristus Tabernakel, ada Tabernakel Tubuh Kristus di Malang juga. Nanti ini sudah ada GPTA di sini pengajaran tabernakel. Udah banyak lah yang tabernakel, iya. Ya, jadi apa? Enak kalau belajar itu terbuka semua. Jadi pemahaman kita itu tidak ada yang ragu-ragu. Pasti semua. Modul-modul itu masih tabernakel itu masih ada Pak di sini. Tak mau tak ajarkan. Tapi kemarin saya kenalan itu ya fasilitas kayak HP saya ini kemarin ini baru beli satu ini, makanya saya buka live ini. Kemarin itu tidak sempat karena HP cuma satu doang. Saya sama anak saya ini berebutan, akhirnya saya bergumul dapat uang ya. Ini HP satu lagi untuk live ini. Oh iya, sama kita. Saya pun masih bergumul ini untuk HP satu lagi. Karena Ya, sebenarnya ada 2 HP saya, tapi udah lama sekali. Ya udah kedaluarsa lah, udah lama nggak ada uang untuk gantikan. Dulu mahal ini memang, tapi udah nggak sanggup lagi untuk apa. ya. Tinggal buku Sekarang ini untuk Alkitab lah. beli cagang sama soundcard kalau ada supaya kita bisa belajar. Iya. Tapi kalau Yang ditanya misalnya kenapa ini ke sini, saya belum paham. Cuma membuka Alkitab ini garis besarnya pemahaman saya tabernakel itu sudah paham lah dulu. Artinya dengan berpedoman ke situ untuk memahami Alkitab ini lebih mudah kita dan pasti kita yakin ke situ. Iya. Dan nanti kalau Bapak mau melihat juga apanya itu di download saja, ada satu kolom tabernakel di website itu tabernakel gitu kan, di www.gptkk GPT Kristus Kasih itu ya. nanti Pak ini apa namanya DM aja. Nanti saya buka. Oh gitu ya. DM aja. Oh iya ya. Oh iya ya. Kalau disebutkan seperti ini, jadi nanti saya bingung nanti. Oh iya ya. Ini aja. Yang saya buka nanti. Saya tadi sempat berpikir juga, ada sempat download di apa namanya tuh di Google tadi. Saya ingin mau tunjukkan supaya bisa tahu. Iya ya. Kalau lagi live gini nggak bisa DM ya, harus nanti ya. Nggak bisa, sebentar selesai dulu baru. Oh, saya pikir bisa. Iya. Johnson itu di Batam ya. Tapi Sionya meninggal ya. Lagi live bisa. Ini langsung DM aja. Di mana? Caranya gimana? Pencet fotonya, foto yang mau kita DM siapa, pencet. Oh ini. Pencet fotonya, yang mau kita DM, lalu kepada itu ada kepada, pencet itu kepada, ada sola gracia atau itu, pencet lagi fotonya, nanti keluar tulisan pesan, itu. Nggak nampak pesan dia. Pencet dulu kan 2 kali pencet fotonya nih. Pertama sekali. Iya.
Baru ada tulisan kepada nanti. Oh, tapi Nah, pencet lagi kepada itu. oh gitu ya. Nah, nampak kan? Udah kelihatan kan? Bisa DM. Iya, bisa, tapi nggak tahu. WA saya mungkin apa sih situ ya? Terjeda ya? Kita putar lagu dulu. Ya, putar lagu. Ya, satu aja. Karya terbesar makanku. Mana dia? Mana ada? Oh, Pak ini dulu seperti dengan Jody Pardede, Pak siapa dari Batakar, siapa itu? Satu tim dengan Pak Jody. Oh, Karo. Iya dari Karo, Batakaro dia. Seringku tak mengerti. Putar lagu Pak, satu. Ya, silakan. Ya, ya.
kita saya berdoa dulu aja lah. Iya, boleh. Doa dulu kita. Pak, silakan pimpin doanya, Pak. oh saya Ya, silakan, Pak. oh iya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, seberapa yang dapat kami lakukan lewat Komal di TikTok ini Tuhan. Engkaulah Tuhan yang memberkati, lewat kuasa Roh Kudus dapat sampai kepada siapa saja yang mendengarkan, bisa terngiang-ngiang di dalam pikirannya dan hatinya Tuhan, tergerak untuk menyelidiki lebih lanjut lagi dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengurapi kami Tuhan, dan untuk selanjutnya urapi Bapak Sola Gracia yang punya punya akun ini Tuhan, dan berkati kami semua Tuhan, Sain dan Karbo dan teman-teman yang lain yang sudah turun, dan berkati juga Tuhan semua yang sudah bersaksi dan hadir di dalam Komal ini sepanjang hari ini Tuhan. Dan kami serahkan hari-hari kami selanjutnya, waktu-waktu kami, lewat urapan Roh Kudus, biarlah perkara-perkara ajaib yang keluar dari mulut bibir kami, dan lewat Komal ini Tuhan, dia berkembang dengan baik menjadi saluran berkat-Mu, pemberitaan Injil. Dan kuasai kami semua, dan tolong kami Tuhan supaya kami dapat mengendalikan hati dan pikiran kami, supaya kami tidak bertindak berdasarkan kekuatan kami, berdasarkan hati dan pikiran kami, berdasarkan keinginan kami. Biarlah Tuhan kami dapat bertindak dan bekerja dan melayani seturut kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kuasai kami semua. Dan panjang malam ini Tuhan, kami mau beristirahat, Engkau tenteramkan jiwa kami, berikan wahyu-wahyu lewat mimpi kami Tuhan. Engkau menghiasi mimpi-mimpi kami, tidur kami, lewat mimpi dan pembukaan rahasia firman-Mu dan penglihatan-penglihatan dari Roh Kudus, supaya kami lebih yakin dan semakin bersemangat di dalam mengikut Engkau dan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Izin ya. Bareng nih. Oke. Salam ya. Halo. Sampai jumpa besok pagi ya.